Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok UTS Data Science yang beranggotakan Muhammad Naufal Wilidra, Yogiswara Putra Rinanda, dan Rafid Asmi Ardianto. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktikum UTS Data Science kami. Yang pertama, saya ingin mempresentasikan pada bagian A, yaitu data wrangling dan exploratory data analysis. Langkah pertama, kita import library terlebih dahulu. Di sini ada Google Colab import files. Ini digunakan untuk membuka dialog upload file dari komputer ke Colab. Kemudian ada import pandas spd. Pandas adalah library Python untuk mengelola dan menganalisis data dalam bentuk tabel. Kemudian ada import IO, digunakan untuk membaca file yang diupload dalam bentuk bytes. Lalu di bawahnya kita mengetik upload files. Di sini files yang kita upload yaitu files label dataset CSV yang kita unggah dari Kaggle. Kemudian kita ketikkan kode ini. Kita ketikkan kode ini untuk membaca datasetnya. Setelah kita run, kita pilih file datasetnya, kita masukkan ke sini, dan ini adalah outputnya. Di outputnya di sini kita dapat melihat notifikasi bahwa file sudah berhasil dibaca. Di output ini juga kita dapat melihat ukuran datasetnya dalam format jumlah baris dan jumlah kolom, dan juga menampilkan nama-nama kolomnya. Setelah kita mengunggah file dataset ke Google Colab, selanjutnya kita lanjut ke bagian yang pertama, di data wrangling. Di bagian A, identifikasi dan tampilkan informasi tentang jumlah baris dan kolom, tipe data setiap kolom, missing values pada setiap kolom, dan duplicate data. Nah, di sini kita mulai dengan mengidentifikasi dimensi data yang berisi jumlah baris dan jumlah kolomnya. Di sini df shape ini adalah jumlah barisnya, dan df shape 1 ini jumlah kolom. Kemudian yang B yaitu mengidentifikasi tipe data setiap kolomnya. Pada kode df kolom sini fungsinya itu mengambil semua nama kolom. Kemudian pada bagian ini fungsinya yaitu mengambil tipe data kolom tersebut yang bisa berupa integer, float, object, dan lain sebagainya. Kemudian di sini pada kode unique ini yaitu fungsinya jumlah nilai unik di dalam kolom. Kemudian di bawahnya ada ini tujuannya yaitu memformat teks agar rata kiri sepanjang 20 karakter. Dan yang ini yaitu tujuannya untuk memformat tipe data dengan lebar 10 karakter. Lanjut ke bagian C yaitu mengidentifikasi missing values. Pada kode yang ini itu tujuannya yaitu menghasilkan true atau false untuk setiap nilai yang kosong. Kode sum di sini yaitu untuk menghitung jumlah nilai yang true atau kosong. Di sini bagian missing persen ini yaitu tujuannya untuk menghitung persentase missing values per kolom. Di kode missing persen di sini yaitu tujuannya untuk menghitung persentase missing values per kolom. Lalu di kode di bawah sini yaitu tujuannya untuk membuat data frame baru berisi ringkasan missing values. Di kode yang ini itu jika ada minimal satu missing akan menampilkan kolom yang memiliki missing,
Jika tidak ada, akan ditampilkan pesan tidak ada missing values. Lanjut ke bagian D, yaitu duplicate data. Pada kode df duplicate di sini, itu adalah true untuk baris yang sama persis dengan baris sebelumnya. Dan kode sum di sini itu untuk menghitung jumlah duplikatnya. Nah, di bawahnya ini, jika ada duplikat, akan menampilkan beberapa contoh baris yang duplikat. Dan jika tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada data duplikat. Dan ini adalah outputnya. Pada outputnya di sini kita dapat melihat dimensi datanya, tipe data setiap kolom, analisis missing values-nya, dan analisis duplicate datanya di sini. Sekarang kita lanjut ke bagian B, yaitu tangani missing values dengan metode yang sesuai. Main, imputation. Selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu tangani missing values dengan metode yang sesuai. Mean imputation, median imputation, atau drop. Jelaskan alasan pemilihan metode untuk setiap variabel. Kita buka kode bagian B. Nah, pada kode bagian B ini, untuk menangani missing values, kita perlu melihat tipe data dan karakteristik distribusi tiap variabel. Pada kode ini tujuannya untuk membuat salinan data untuk cleaning. Kenapa perlu ini? Karena untuk menghindari perubahan langsung pada data asli, dan df clean akan menjadi data frame yang dipakai untuk proses cleaning. Kemudian kita ke kode untuk analisis missing values-nya. Pada kode ini tujuannya untuk menghitung jumlah missing per kolom, dan pada missing persen di bawahnya, yaitu adalah persentase missingnya. Lalu di bawahnya pada kode ini, data frame ini digunakan untuk analisis yang lebih mudah dibaca. Lalu untuk kode ini, itu untuk mencari kolom yang mengandung missing. Lalu di bagian sini, ini akan muncul di output jika tidak ada missing values yang perlu ditangani. Jika ada kolom dengan missing values, maka akan muncul angkanya di sini di outputnya nanti. Lalu pada kode for call in missing calls ini, yaitu tujuannya untuk looping pada setiap kolom yang mengandung missing values. Dan kode di sini yaitu untuk mengambil jumlah dan persentase missing pada kolom yang sedang diproses. Lalu ini adalah kode untuk cek tipe datanya. Digunakan untuk membedakan kolom numerik dan kolom kategorikal. Dan ini adalah output dari bagian B. Untuk bagian yang missing itu ada 0,14%, tipenya kategorikal. Nah, kemudian ada output verifikasi setelah imputasi, total missing values jadi 0. Sekarang lanjut ke bagian C. Deteksi dan tangani outliers pada variabel response time menggunakan metode PQR atau Z-score. Visualisasikan sebelum dan sesudah penanganan outliers menggunakan box plot. Nah, ini adalah kode bagian C, yaitu
deteksi dan penanganan outliers. Di sini ada kode untuk pilih variabel untuk analisis outliers. Sesuai soalnya yaitu untuk response time. Ada kode untuk visualisasi sebelum penanganan outliersnya di sini. Totalnya ada 6 plot. Ada 3 sebelum penanganan dan 3 sesudah penanganan. Nah, di sini ada histogram sebelumnya menampilkan distribusi data. Dan juga ada box plot sebelumnya, ada QQ plot sebelum, ada metode EQR untuk deteksi outliers, identifikasi outliers, dan ada metode Z-score untuk perbandingan. Pada histogram sebelumnya, di sini menampilkan distribusi data dan ditambahkan juga garis berwarna merah untuk mean dan berwarna hijau untuk median. Tujuannya untuk mengetahui apakah distribusi normal atau miring dan untuk melihat persebaran outlier di ekor distribusi. Pada bagian box plot sebelumnya, kode yang di sini bertujuan untuk mendeteksi outlier secara visual melalui titik-titik di luar whiskers. Lanjut pada QQ plot sebelumnya. Pada kode ini tujuannya untuk mengecek apakah data mengikuti distribusi normal. Semakin banyak titik jauh dari garis, semakin non-normal. Lanjut ke bagian deteksi outliers dengan metode EQR di sini. Tahap pertama kita hitung quartile. Hitung batas bawah dan atasnya di sini. Lanjut ke perbandingan dengan metode Z-score di sini. Tujuan dari kode di sini yaitu untuk membandingkan apakah metode Z-score mendeteksi outlier yang sama dan juga Z-score lebih sensitif terhadap distribusi normal. Jika data skewed sama dengan. Lanjut ke bagian penanganan outliers. Di sini di bagian penanganan outliers Winsorizing, kode ini membuat salinan agar tidak mengubah data asli. Winsorizing ini tujuannya untuk mengganti nilai outlier dengan batas EQR. Yang terlalu kecil maka diganti dengan lower bound. Yang terlalu besar diganti dengan upper bound. Tujuan mensorizing di sini juga untuk mempertahankan jumlah data dan mengurangi efek ekstrim tanpa menjilid baris. Di kode ini juga menghitung beberapa nilai yang diubah ke lower bound dan berapa yang diubah ke upper bound. Selanjutnya, kita ke bagian visualisasi setelah penanganan outliers. Di kode yang di sini, itu tujuannya untuk melihat distribusi yang sudah lebih rapi dan mean dan median lebih dekat atau lebih stabil. Dan di bagian box plot setelahnya, outlier ekstrim biasanya menghilang. Dan untuk QQ plot sebelah, data biasanya menjadi lebih dekat ke garis normal. Lalu kita lihat ke perbandingan statistik sebelum dan sesudahnya. Di sini kita membandingkan mean dan median, lalu standar deviasi, skewness, min dan max, dan persentil.
Nah, di sini kita kita dapat melihat outputnya di sini. Di outputnya ini, pertama di bagian metode EQR, di bagian Q1 ini artinya 25% data response time berada di bawah 0,329 detik. Untuk Q3-nya, yaitu artinya 75% data berada di bawah 1202 detik. Dan di EQR-nya, yaitu EQR menggambarkan rentang tengah data dan digunakan untuk deteksi outlier. Ini adalah batas bawah dan batas atasnya. Ada jumlah outliersnya dan persentase outliers. Kemudian pada output penanganan outliers dengan Windsor nya, dari hasil ini kita dapat melihat bahwa tidak ada nilai di bawah lower bound. Lalu 72 nilai berada di atas upper bound. Ini diganti dengan nilai batas 25115. Jadi penangannya semua nilai lebih dari 25115 diubah menjadi 25115 dan tidak ada perubahan pada sisi bawah. Dan total modifikasinya ada 72 data. Ini adalah output gambarnya. Dan terakhir ada perbandingan statistik sebelum dan sesudahnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa data response time memiliki 10% outlier besar yang mempengaruhi distribusi. Kemudian outlier menyebabkan mean meningkat, distribusi miring ke kanan, dan standar deviasi membesar. Dan terakhir, setelah penanganan Winsorizing, hasilnya yaitu distribusi lebih stabil, mean lebih representatif, skewness menurun, nilai ekstrim hilang, dan dataset tetap utuh. Nah, ini adalah kode bagian C, yaitu deteksi dan penanganan outliers. Di sini ada kode untuk pilih variabel untuk analisis outliers. Nah, di sini ada histogram. Histogram sebelumnya menampilkan distribusi data. Pada histogram sebelumnya, di sini menampilkan distribusi data dan ditambahkan juga garis berwarna merah untuk mean dan berwarna hijau untuk median. Tujuannya untuk mengetahui apakah distribusi normal atau miring dan untuk melihat persebaran outlier di ekor distribusi. Pada bagian box plot sebelumnya, kode yang di sini bertujuan untuk mendeteksi outlier secara visual melalui titik-titik di luar whiskers. Lanjut pada QQ plot sebelumnya. Pada kode ini tujuannya untuk mengecek apakah data mengikuti distribusi normal. Semakin banyak titik jauh dari garis, semakin non-normal. Lanjut ke bagian deteksi outliers dengan metode EQR di sini. Ini adalah kode untuk nomor 2. Membedakan soal yang pertama, di sini kita mendefinisikan variabel yang dianalisis. Karena yang diminta di soal ada 3 variabel, jadi kita tambahkan 3 variabel numerik. Ada response time, throughput, sama load time.
Kemudian untuk menghitung dan menampilkan statistik deskriptif, di sini kita menggunakan kode ini supaya ini tujuannya supaya tidak menulis perhitungan 3 kali menggunakan loop. Untuk output yang A bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah statistik dasarnya, kuartil dan persentilnya, shape statistik, persentil lain, lalu ada throughputnya juga, ada statistik dasar, quartiles dan persentil, shape statistiknya, lalu ada load times juga di sini. Sekarang kita lanjut ke kode bagian B. Untuk kode bagian B, kita mulai di sini, yaitu membuat subplot untuk setiap variabelnya. Lalu di bawahnya ada histogram dengan KDE. Di kode ini, histogram itu merupakan bentuk distribusi. Lalu KDE itu adalah garis halus untuk melihat skewness. Lalu ada bagian box plotnya. Bagian box plot ini membantu untuk melihat outlier, melihat persebaran, dan melihat Q1 dan Q3-nya. Terdapat juga anotasi statistik di dalam box plotnya di sini. Lalu kita lihat juga output untuk bagian 2B-nya. Ini adalah gambar output untuk nomor 2B. Nah, untuk kesimpulannya dari yang nomor 2A tadi, distribusi ketiga variabel tidak normal atau semuanya right skewed. Lalu response time dan load time memiliki long tail. Artinya sebagian kecil pengguna mengalami waktu loading jauh lebih lambat. Lalu untuk skewness besar, terutama throughput, menunjukkan kehadiran nilai ekstrim, kemungkinan karena kondisi server tertentu atau beban yang tidak konsisten. Jadi itu adalah kode dan output untuk menjawab nomor 2A, yaitu hitung dan tampilkan statistik deskriptif untuk variabel numerik berikut. Ada response time, throughput, dan page load time-nya. Dan juga untuk yang soal B, yaitu buat visualisasi distribusi untuk ketiga variabel di atas menggunakan histogram dengan KDE dan box plot. Selanjutnya kita ke bagian C, yaitu interpretasikan hasil statistik deskriptif dan visualisasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita buka codingan yang bagian C. Nah, di bagian sini, di kode bagian C ini digunakan untuk memberikan interpretasi otomatis dari statistik deskriptif dan visualisasi untuk 3 variabel numerik, yaitu response time, throughput, dan load time. Kita lihat di codingan analisis distribusi. Di sini kode ini menghitung mean, median, skewness, lalu membandingkan mean dengan median untuk menentukan apakah data normal atau skewed, dan memberikan kalimat interpretasi otomatis. Nah, contoh di kode ini, kode memberikan kategori otomatis dan rekomendasi. Kita lihat outputnya. Nah, di sini adalah output untuk bagian 2C. Ada output interpretasi untuk response time, untuk throughput, dan juga untuk load time. Untuk response time, distribusi response time menunjukkan pola right skewed.
dengan skewness sebesar 1,1093. Ini berarti sebagian besar waktu respon berada pada nilai rendah. Namun terdapat beberapa nilai ekstrim yang lebih tinggi, meskipun tidak terlalu banyak. Variabilitas respon time tergolong tinggi, ditunjukkan oleh CV sebesar 83,64%. Artinya meskipun rata-rata waktu respon cukup baik, terdapat variasi besar antar request. Bagian distribusi throughput sangat right skewed tajam, dibuktikan oleh skewness sebesar 8,839. Artinya, sebagian besar nilai throughput rendah. Namun, terdapat beberapa request dengan throughput ekstrim tinggi. Koefisien variasi throughput mencapai 317%, menandakan variasi sangat tinggi dan data sangat tidak stabil. Perbedaan besar antara median dan mean menguatkan fenomena outliers ekstrim. Dari sudut pandang UX, throughput berada dalam kategori sedang, menunjukkan server dapat menangani request dengan baik, tetapi masih ada ketidakstabilan kinerja yang perlu diperhatikan. Dan untuk bagian load time-nya, load time juga memiliki distribusi right skewed dengan skewness 1,1943. Ini berarti sebagian besar halaman memuat cepat, namun beberapa memerlukan waktu lebih lama. Variabilitasnya cukup tinggi, yaitu CP 89,3%, menunjukkan fluktuasi waktu loading yang signifikan. Dengan rata-rata load time 1,79 detik, pengalaman pengguna termasuk kategori cepat, di mana sebagian besar halaman dimuat dengan nyaman tanpa menimbulkan frustasi. Kesimpulannya, semua variabel numerik telah dianalisis secara komprehensif. Visualisasi distribusi memberikan insight tentang pola data. Interpretasi telah dikaitkan dengan implikasi user experience. Dan long tail analysis memberikan understanding tentang extreme values. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Analisis bivariate dan multivariate. Nah, ada 3 soal di sini. Kita lihat yang A. Buat analisis hubungan antara response time dan variabel kategorikal. Pilih salah satu variabel kategorikal berikut. Kita buka codingan di nomor 3 untuk yang bagian A. Kita lihat di kode nomor 3A, yaitu analisis hubungan response time dengan variabel kategorikal. Di sini kita menentukan variabel kategorikal dan numerik. Di kode yang di sini, kode ini memilih performance label sebagai variabel kategori seperti fast, medium, slow, dan response time, yaitu untuk variabel numerik yang dianalisis. Selanjutnya yaitu menampilkan kategori dan membuat statistik per kategori. Di sini nah, ini kodenya akan memunculkan output seperti di sini. Nah, memunculkan output kategori medium, fast, dan slow dengan data-datanya. Lalu untuk setiap kategori kode menghitung mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan kuartil Q1 dan Q3. Ini adalah output gambarnya. Kita dapat melihat response time berdasarkan performance label dan response time berdasarkan performance label. Yang ini untuk box plot, ini untuk violin plot. Nah, kesimpulan analisis kategorikal. Kategori dengan response time tercepat, yaitu ini ada datanya, dan ini kategori dengan response time terlambat. Perbedaan rata-ratanya yaitu 1,1597 detik.
Lanjut ke kode bagian B. Nah, di kode bagian B yaitu analisis korelasi antar variabel numerik. Pada kode ini tujuannya untuk menentukan variabel numerik. Lalu yang di sini, kode ini tujuannya untuk menghitung correlation matrix. Untuk output dari menghitung metrik ini dapat kita lihat di sini. Hampir semua variabel numerik tidak berkorelasi kuat satu sama lain. Ini berarti ukuran halaman tidak otomatis membuat load time meningkat dan response time tidak berhubungan kuat dengan throughput. Kita kembali ke atas. Di sini kode di sini tujuannya untuk menampilkan 3 korelasi tertinggi. Kita lihat outputnya. Ini adalah 3 pasang variabel dengan korelasi tertinggi. Dari output di sini dapat disimpulkan tidak ada pasangan variabel yang saling mempengaruhi secara signifikan. Terakhir kita lihat bagian C. Nah, bagian C yaitu scatter plot analysis. Di bagian scatter plot analysis di sini, kode membuat 2 plot, yaitu di sini. Kode ini dibuat untuk masing-masing plot titik scatter, tambahkan garis regresi linear, dan tambahkan interpretasi otomatis. Lihat output untuk di nomor 3C. Sini kita melihat output gambarnya untuk page size versus load time dan response time versus throughput. Nah, untuk melihat lebih jauh pola hubungan antar variabel, dibuat scatter plot dengan garis regresi untuk 2 pasangan variabel. Yang pertama, untuk yang page size versus load time, hasil menunjukkan korelasi negatif 0,133 yang berarti hubungan lemah dan bersifat negatif. Persebaran titik tidak membentuk pola linear sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran halaman bukan faktor utama yang menentukan load time. Faktor lain seperti kondisi server, jumlah request, atau jaringan kemungkinan lebih berpengaruh. Yang kedua yaitu response time versus throughput. Pasangan ini memiliki korelasi negatif 0,183, juga tergolong lemah. Tidak ada pola hubungan yang jelas terlihat pada scatter plot, artinya peningkatan atau penurunan response time tidak secara langsung berkaitan dengan perubahan throughput. Secara keseluruhan, scatter plot mengonfirmasi bahwa variabel numerik dalam dataset tidak memiliki hubungan linear yang kuat. Kesimpulan untuk yang nomor 3 ini, terdapat perbedaan performa yang sangat besar antara kategori fast dan slow, dengan kategori fast memiliki response time paling cepat dan stabil. Lalu sebagian besar variabel numerik tidak memiliki hubungan korelasi yang signifikan satu sama lain. Scatter plot menunjukkan tidak adanya pola linear yang jelas antara variabel yang dianalisis, menandakan bahwa faktor lain di luar variabel yang tersedia kemungkinan lebih berpengaruh terhadap performa sistem. Nah, untuk nomor 2C,
ada 3 pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah distribusi data normal atau skewed? Jawabannya, berdasarkan box plot, violin plot, dan nilai statistik per kategori. Untuk kategori PES, distribusi cukup simetris, mean-nya sama dengan median atau mendekati normal, dan hampir tidak ada outlier. Untuk kategori medium, mean sedikit lebih besar dari median, dan distribusi mendekati normal, sedikit right skewed. Dan untuk kategori slow, mean jauh lebih besar dari median, lalu distribusi right skewed, standar deviasinya besar, dan banyak nilai ekstrim. Lalu untuk nomor 2, identifikasi apakah terdapat long tail pada response time. Ya, terdapat long tail pada data response time karena pada kategori slow, range sangat lebar. Lalu box plot menunjukkan whisker panjang ke arah kanan. Dan violin plot memperlihatkan kepadatan data memanjang di area nilai tinggi. Long tail berarti sebagian kecil request memiliki response time sangat tinggi, jauh di atas mayoritas request lainnya. Nah, kesimpulannya, ada long tail ke kanan, terutama pada kategori slow. Nah, terakhir nomor 3, apa implikasi dari distribusi tersebut terhadap user experience? Distribusi yang skewed plus long tail memiliki dampak jelas pada UX. Banyak user akan mengalami respons time cepat atau normal, tetapi sejumlah kecil user akan mendapatkan pengalaman sangat lambat. Dampaknya, ketidakstabilan performa, user yang berada pada tail slow akan merasa aplikasi nge-lag, potensi churn. Potensi ini user mungkin meninggalkan aplikasi karena beberapa halaman sangat lambat. Lalu beban server tidak merata, dan bottleneck performance. Nah, kesimpulan X-nya, meskipun sebagian besar user menikmati response time baik, adanya long tail yang signifikan menyebabkan sebagian user mengalami performa buruk yang dapat merusak persepsi kualitas aplikasi secara keseluruhan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu uji statistik hipotesis. Saya akan menganalisis dua hal. Yang pertama yaitu uji perbandingan rata-rata atau t-test. Dan yang kedua yaitu analisis korelasi antar variabel. Oke, langkah-langkah pertama kita siapkan datanya dulu, yaitu kita akan upload dataset dari Kaggle ya yang sudah kita download. Ini sudah saya upload sebelumnya, tapi kita jalankan ulang lagi. Kita akan upload ulang. Filenya seperti ini, .csv. Oke, setelah tampil seperti ini, maka filenya sudah di-upload ya. Oke, lanjut kita ke kode berikutnya, yaitu menginstal beberapa library yang diperlukan. Saya menginstal Pandas, dan seperti ini dia, import beberapa library-nya. Tujuannya adalah untuk mengetahui isi data yang kita download tadi dari Kaggle, agar mudah dibaca ya. Ini dia outputnya. Oke, kode selanjutnya langsung saja kita jalankan. Ini dia outputnya. Terdapat 3, yaitu variabel numerik, response time, variabel categorical atau kategori yang dibandingkan, yaitu travel versus streaming service. Oke, lanjut ke kode berikutnya, persiapan data dan statistik deskriptif. Di sini saya menampilkan statistik deskriptif masing-masing kategori. Di sini ada 2 kategori, travel dan streaming service. Di kategori travel, terdapat jumlah sampel 98. Dan di kategori streaming service, terdapat sampel 105.
Untuk data lainnya sudah jelas seperti ini. Ada minnya, ada median, standar deviasi, begitu juga dengan streaming service. Oke, lanjut ke hasil tes independen. Di sini sudah saya masukkan kodenya. Oke, kita jalankan dulu kodenya. Outputnya akan tampil seperti ini. Di sini ada H0 dan H1. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata respon time ya. Sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata. Ini dia hasil di tesnya. Interpretasi. Ya, seperti ini sudah jelas. Oke, lanjut kita ke visualisasi box plot. Visualisasi box plot itu membantu melihat perbedaan distribusi antara dua kategori. Oke, ini kita jalankan dulu. Nih, outputnya seperti ini. Terlihat bahwa kategori travel cenderung memiliki respon time lebih cepat ya, karena blogspotnya berada di posisi yang lebih tinggi dari streaming service. Cuman sepertinya ini beda tipis. Lanjut ke kesimpulannya. Ini seperti ini outputnya. Oke, dari kesimpulan tadi, kita lihat tidak ada terdapat perbedaan signifikan pada respon time antara kategori travel dan streaming service. Kedua kategori memiliki performa respon time yang serupa. Travel itu 1,194 detik, streaming service 0,907 detik. Nah, selisihnya itu cuma 0,287 detik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 5, analisis hubungan antar variabel. Oke, di sini saya memilih dua variabel numerik yaitu variabel pertama pack size dan variabel kedua yaitu load time. Di sini langsung saja kita jalankan kodenya. Nah, akan tampil seperti ini. Pack size-nya itu min-nya sudah tampil seperti ini, mediannya sudah ada, load time-nya min-nya juga sudah ada seperti ini. Oke, kita lanjut ke kode berikutnya yaitu hasil analisis korelasi Pearson. Kita jalankan. Nah, hasilnya menunjukkan seperti ini outputnya. Hasil korelasi Pearson. Nih, correlation koefisiennya yaitu min 0,1332. P-value-nya 0,3, R kuadratnya atau coefficient of determination yaitu 0,177. Artinya, 1,8% variasi load time dapat dijelaskan oleh pack size. Nah, yang lainnya sudah jelas seperti ini. Kita lanjut ke kode berikutnya, yaitu saya akan menjelaskan scatter plot, visualisasi scatter plot dengan regresi. Ini kita jalankan. Nah, ini lumayan panjang ya. Outputnya tampil beberapa diagram grafik seperti ini. Saya besarin dulu. Nah, di sini plot ini menampilkan hubungan antara dua variabel. Ya. Garis regresi memberi gambaran kecenderungan linear ya. Jika garisnya naik, hubungannya itu positif. Jika garisnya turun, sebaliknya negatif. Dan jika titik-titik tersebar rapat di sekitar garis, maka hubungannya kuat ya. Oke, beginilah outputnya. Oke, lanjut ke kesimpulan analisis korelasinya. Kesimpulan analisis, nah, kesimpulan finalnya. Ada hubungan yang signifikan secara statistik antara pack size dan load time. Ya, itu segini 0,3. Hubungan bersifat negatif dengan kekuatan lemah. R-nya min 0. Min 0,133. Seperti yang di atas tadi sudah muncul outputnya. Nah, semakin besar page,
page size, semakin cepat load time. Kekuatan hubungan lemah, R-nya itu 0,133. Ya. Dan ini ada rekomendasi optimisasinya. Ya, seperti ini. Nah, target page size-nya idealnya kurang dari 2 MB untuk optimal user experience. Monitoring regular page size dan load time diperlukan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya bagian C akan dijelaskan oleh teman saya, Rafid. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan Cumulative Distribution Function atau CDF untuk variabel response time pada dataset. CDF digunakan untuk melihat bagaimana distribusi kumulatif dari waktu response time yang dialami oleh seluruh pengguna. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memuat dataset. Program memeriksa apakah data frame bernama df sudah ada. Jika belum, maka dataset akan dibaca menggunakan fungsi pandas read atau pandas read_csv. Jika file tidak ditemukan, maka sistem akan memberikan peringatan. Setelah dataset berhasil dimuat, program memastikan bahwa kolom response time tersedia. Kolom ini adalah variabel utama yang akan kita gunakan untuk membangun CDF. Langkah berikutnya adalah menyiapkan data untuk CDF. Pertama-tama, data response time disortir dengan sorted data itu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Kemudian dihitung nilai probabilitas kumulatif dengan membagi dengan jumlah keseluruhan data. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui persentase jumlah pengguna yang memiliki nilai response time tertentu. Setelah data siap, grafik CDF dibuat menggunakan Matplotlib atau PLT. Kemudian saya menambahkan juga garis vertikal yang menggunakan median agar kita memahami posisi nilai tengah distribusi dan apakah banyak pengguna mengalami response time di atas atau di bawah nilai tersebut. Melalui grafik CDF, kita dapat melihat pola penyebaran waktu respon. CDF sangat berguna untuk mengetahui berapa persen pengguna yang mengalami waktu respon di bawah batas tertentu, sehingga dapat mendukung analisis performa website secara lebih menyeluruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis statistik lanjutan yang berfokus pada long tail performance dari variabel response time. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana performa sistem pada kondisi ekstrim atau tail distribution, terutama pada kasus pengguna yang mengalami waktu response time yang sangat lambat. Langkah pertama adalah menghitung jumlah pengguna yang mengalami waktu respon lebih dari 5 detik. Dengan menghitung proporsi nilai yang melampaui batas tersebut, kita memperoleh presentasi pengguna yang bisa dikategorikan mengalami poor performance. Hasil ini penting karena waktu respon di atas 5 detik biasanya dianggap tidak ideal dan dapat mempengaruhi pengalaman pengguna secara signifikan. Persentase ini kemudian digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur tingkat keparahan keterlambatan sistem. Langkah berikutnya adalah menghitung beberapa nilai persentil. Ada persentil 50 atau nilai median menunjukkan nilai tengah distribusi response time. Ada juga P90 atau persentil 90 yang menggambarkan bahwa 90% pengguna memiliki response time di bawah nilai tersebut. Ada persentil 95 menandakan bahwa kondisi lebih ekstrim yaitu hanya 5% pengguna yang memiliki waktu respon di atas nilai ini. Dan yang terakhir ada persentil 99 menunjukkan bagian ekor panjang dari distribusi, di mana hanya 1% kasus yang lebih lambat dari nilai ini. Dengan menghitung persentil-persentil ini, kita dapat memahami bagaimana distribusi response time menyimpang, terutama pada bagian ekor kanan yang sering menjadi penyebab utama keluhan pengguna. Setelah memperoleh nilai P95,
P95, analisis dilanjutkan dengan menghitung persentase pengguna yang memiliki respon time lebih tinggi dari nilai P95 tersebut. Ini memberikan berapa banyak pengguna yang masuk kategori outlier ekstrim dalam performa lambat. Jika persentasenya tinggi, ini mengidentifikasikan adanya masalah sistematik pada performa bagian tile distribution yang perlu diperhatikan lebih lanjut oleh tim pengembang. Secara keseluruhan, perhitungan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kualitas performa sistem, tidak hanya pada kondisi umum, tetapi juga pada kondisi ekstrim. Analisis long tail seperti ini sangat penting dalam optimasi, terutama jika sistem digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja sih dampak dari long tail response time terhadap user experience dan potensi dampaknya terhadap bisnis metrik. Long tail response time yang mengacu pada sebagian kecil pengguna yang mengalami penundaan signifikan dalam waktu respon secara substansial dapat mendegradasi pengalaman pengguna dengan memicu frustasi, ketidakpuasan, dan penurunan produktivitas yang pada gilirannya berdampak negatif pada matriks bisnis seperti tingkat konversi, retensi pelanggan, reputasi merek, dan peringkat CEO melalui peningkatan bounce rate, kehilangan penjualan, dan biaya dukungan pelanggan yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada 5 insight yang ditemukan dari analisis data yang di atas, yaitu yang pertama, distribusi waktu respon yang cenderung cepat dengan long tail. Yang kedua, perbedaan performa yang signifikan antar kategori website. Yang ketiga, korelasi linear antar variabel numerik yang relatif lemah. Yang keempat, ada keberadaan outlier dan nilai ekstrim yang mempengaruhi performa. Yang kelima, ada faktor kategori lebih berpengaruh dibanding korelasi numerik secara langsung. Selanjutnya, ada pun 3 rekomendasi strategis untuk meningkatkan website, yaitu yang pertama, fokus pada identifikasi dan mitigasi penyebab long tail response time. Yang kedua, optimasi performa yang ditargetkan berdasarkan kategori website. Dan yang terakhir, ada investigasi faktor penentu performa di luar korelasi linear sederhana. Saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.